Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam Serawung DPRD DIY. Kali ini dalam Serawung DPRD DIY kita bertemu atau wawancara dengan Ketua DPRD DIY Pak Nuryadi. Kita salam dulu dengan Pak Nuryadi. Assalamualaikum Pak Nuryadi. Waalaikumsalam Mas Dono, kita lama ketemu ya Mas ya. Ketemu lagi Pak. Siap. Baiklah Pak. Siap. Baiklah pemirsa, untuk topik kali ini adalah mengenai kebencanaan, di mana DIY ini dikenal sebagai daerah yang rawan bencana. Banyak sekali lah sektor atau mungkin bencana di DIY. Untuk itu, mari kita mulai wawancara dengan Pak Nuryadi. Baiklah Pak Nuryadi, Siap. kita pengen tahu Pak, sejauh mana DIY dalam pandangan Pak Nuryadi, dalam pandangan DPRD DIY terhadap potensi bencananya. Siap. Jadi kan kita itu bukan orang asing di Jogja Mas. Ya. Kan kita selalu merasakan apa yang terjadi di Jogja. Di Jogja itu lengkap dari bencana, dari banjir, tanah longsor, air laut naik, gitu. Banyak sekali. Tambah yang terakhir yang sedang menjadi pembicaraan kita hangat adalah bencana sampah. Ya, di mana-mana sampah menggunung. Ya, kita belum bisa menyelesaikan dengan baik. Itu kira-kira Mas Guntur. Ya, kami sebagai wakil rakyat tentunya respon itu. Hanya memang ada kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemda tingkat 2 dan tingkat 1. Ya. Tapi intinya bahwa jika itu kita musim kemarau, pasti kekurangan air dan bisa kebakaran. Ya. Jika itu musim penghujan, bisa banjir, bisa tanah longsor. Gitu, itu kan. Ya. Belum nanti kalau yang paling utara tentang Merapi juga itu langganan pasti. Gitu. Dan secara periodik mesti terjadi apa? Mudah-mudahan ini tidak. Ya. Dan bagaimana kalau di selatan air laut juga bisa naik, sehingga keluarga kita yang ada di pinggir pantai sering menjadi kena akibat daripada tingginya air tersebut. Semua Pak. Sehingga tapi pertanyaan berikutnya itu menjadi tanggung jawab siapa kan gitu ya Pak? Ya. Pasti kami yang di depan sebagai wakil rakyat bersama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Hanya tentunya masyarakat juga harus paham betul bahwa tidak boleh hanya bodoke kepada pemerintah daerah maupun kabupaten maupun kota. Itulah kira-kira itulah. Oke Pak Nuryadi, jadi memang dari penjelasan Pak Nur itu luar biasa banyak. Yang terakhir ini ada tadi kebakaran hutan ya. Tadi ya. Ada informasi juga mulai ada peringatan dari BMKG terhadap potensi kebakaran hutan karena sudah masuki musim kemarau. Ya. Mungkin kita bahas bagaimana nih Pak yang masalah atau mungkin peringatan dari BMKG tersebut terkait dengan kekeringan Pak. Ya. Jadi kita tidak bisa mengelak karena musim kita pasti ada kemarau dan ada penghujan. Artinya kalau bicara kemarau itu pasti mengarah pada kekeringan. Kita ambil contoh dalam situasi normal saja, kita punya wilayah yang potensi keringnya tinggi, Gunung Kidul misalnya, tinggi Pak. Walaupun kita wilayah kecil, hutan kita juga banyak, tapi hutan yang kita miliki sedikit itu juga bisa merugikan kita semua kalau sampai menjadi banjir. Sehingga warning dari BMKG itu pasti sudah melalui proses evaluasi dan sebagainya, survei ya. Sehingga semua pihak harus betul-betul mengerti itu. Artinya kalau kita sedang jalan-jalan tempat-tempat yang kayak gitu, kita harus bijak. Di mana sih kalau orang yang merokok bisa membuang puntungnya? Ya, itu kira-kira itulah. Artinya apa? Bahwa pemerintah juga mencoba untuk bertanggung jawab, tapi juga masyarakat juga harus ikut membantu proses ke depan supaya semuanya terselamatkan. Itulah kira-kira itu Mas. Tadi masalah potensi kebakaran itu perlu kesadaran masyarakat. Ya, semuanya Mas. Jadi tidak hanya kebakaran Pak. Jadi jika itu terjadi longsor, terjadi banjir, biasanya mohon maaf, itu bisa terjadi di daerah-daerah yang
pada intinya daerah yang mungkin tidak diperbolehkan untuk memungkinkan mungkin ya Pak ya. Nah ini juga menjadi tanggung jawab bersama kan Pak. Ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Pemerintah juga apalagi menyalahkan masyarakat nggak boleh. Tapi masyarakat sendiri juga harus paham bahwa jika itu daerah yang tidak diizinkan untuk menjadi pemukiman, ya sebaiknya didiskusikan. Ya. Apa di paling bawah juga dengan sehingga tidak terjadi sudah terjadi terus Mas salah-salahan saling menyalahkan kita ini. Ya enggak lah kita ini wilayahnya kecil, harapan kita juga saling bisa memahami posisi kita masing-masing. Oke. Nah tadi soal potensi kebakaran Pak, ini yang sering muncul itu tiap tahun mungkin ya Pak ya, itu soal kekeringan Pak. Siap. Gunung Kidul kan jadi potensi kekeringan yang cukup besar ya. Siap. Nah ini Pak Nuryadi ini sering sekali ke Gunung Kidul. Kebetulan dapil saya sana, Dapil sana, Pak. Pak. Ya. Nah itu gimana Pak melihat persoalan kekeringan di Gunung Kidul khususnya ya, tapi mungkin sama dengan mungkin di Sleman dan segala macam. Jadi pengalaman yang ada, curah hujan di Gunung Kidul itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih sedikit Pak. Yang kedua di sana ada hutan, wilayahnya sangat luas, sehingga banyak wilayah-wilayah yang belum terhuni oleh penduduk, dan itu terjadi semacam hutan yang memang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian begini, masyarakat di Gunung Kidul bisa punya lahan besar itu juga ditanduri tanaman-tanaman itu Pak, sehingga jika itu kering itu sangat gampang banget untuk menjadi kebakaran. Nah ini yang saya maksudkan Pak, jika biasanya mohon maaf walaupun itu keliru menghilangkan sampah juga pakai dibakar, itu kan ini bisa berbahaya di musim-musim begini, dan sejatinya itu juga keliru. Tetapi tidak ada jalan keluar kalau yang di daerah pelosok lahan masih banyak itu kan, tempat sampah juga tidak disiapkan secara baik gitu kan, sehingga menurut saya biasanya kan masyarakat juga ngumpulin barang-barang terus dibakar gitu aja. Nah ini dalam kondisi kemarau ini bahaya Pak. Ya. Ini bahaya ini Pak. Sehingga masyarakat juga harus paham betul lah kondisi ini. Sehingga kita juga tidak harus anti-anti. Apakah masyarakat sah? Ya pastinya tidak dong. Orang pemerintah belum bisa menyediakan tempat sampah yang baik kayak itulah. Tetapi yang di depan tadi Pak, kita nggak usah perlu saling menyalahkan dalam situasi ini. Kan situasi setiap tahun ada Pak. Ya kan? Sehingga bagaimana secara dewasa kita duduk bersama-sama untuk banyak menyelesaikan, sehingga pentingnya wakil rakyat di situ. Wakil rakyat di provinsi, Gunung Kidul, kabupaten kota, di situlah bisa mengkomunikasikan apa yang terjadi di sana. Salah satu tugas dewan adalah budgeting. Disitulah pasti semuanya tidak cukup budget yang ada untuk menyelesaikan itu, tapi pasti ada skala prioritas. Salah satunya skala prioritas menyesuaikan dengan musim Pak. Jika terjadi musim ini berarti ya gitulah, ini pendapat saya begitulah kira-kira Pak. Nah tadi Pak Nur menyinggung soal sampah ya Pak ya. Ini kan sampah ini ternyata sudah makro di DIY nih, jadi sudah luasannya cukup besar. Dan ini sejauh ini pantauannya dari DPRD ini terkait dengan persoalan sampah yang sebetulnya sekarang ada niatan tekad untuk mendistribusikan ke masing-masing kabupaten kota Pak. Nah, itu gimana? Jadi gini Mas, tadi saya sampaikan bahwa permasalahan yang ada di apapun ini kan kita punya kewenangan masing-masing. Ya kebetulan sampah ini sudah kita berikan kewenangan kepada kabupaten kota, menjadi kewajiban kabupaten kota. Tetapi pastinya pemerintah provinsi tidak boleh diam, dan Dalam sudah wanti-wanti itu bagaimana itu sampah itu segera selesai. Pastinya polisi Dalam bisa diikuti oleh kabupaten kota dengan pengertian bahwa jika pemerintah provinsi DI itu punya sesuatu anggaran yang lebih, ya menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan kabupaten yang kemampuannya berbeda, gitu kan. Itulah. Dalam punya polisi baik sekali tentang sampah ini. Yang mudah secara teknis bisa terkomunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga soal biaya bisa dirembuk pasti. Kemampuan masing-masing. Kalau bicara DIY kan kita juga setiap tahun sudah dapat bantuan dari Dana AIS Pak. Mudah-mudahan Dana AIS masih bisa digunakan, itu yang penting itu saja Pak. Dan Dalam sangat kait sekali dengan ini.
anggaran kelihatan juga tidak menjadi masalah sepanjang itu bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan itu kira-kira. Nah, tetapi kan sering salah kaprah Pak, khususnya di kota ini, seolah-olah sampah juga menjadi kewajiban kewenangan pemerintah DIY. Bukan Pak, bukan soal mengolah dia, tapi pemerintah kabupaten kota harus sama-sama. Walaupun DIY tidak menjadi kewenangan itu, tapi kita harus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan itu kepada kabupaten kota. Gitu kira-kira Pak. Ya. Oh iya Pak. Jadi kalau seperti jadi pembicaraan umum Pak, sampah ini kan kalau dibiarkan terus bisa jadi bencana yang lebih besar ya Pak ya. Ya. Nah sebetulnya mungkin harapan dari Pak Nur atau DPRD ini bisa selesai nggak kira-kira di 2002 di tahun berapa gitu, atau mungkin 2026 atau 2020. Kalau harapan kita kan DPRD ini kan membuka ruang untuk itu Pak, untuk anggarannya Pak. Oh, sudah bukan. Ya apapun. Karena sampah itu kan produk, semua orang kan produk sampah Pak. Ya. Sehingga ini kalau tidak mempunyai cara pembuangan yang baik, tentu menjadi dari bencana kita semua. Dan kita sudah sekarang Pak. Ya. Sampah itu, mohon maaf, ini bisa menjadi catatan masyarakat yang sedang datang ke Jogja. Jogja kata-katanya pendidikannya baik, kota pendidikan, kota pariwisata, tapi jika ada sampah pasti ceritanya menjadi lain Pak. Sehingga kita harus bisa segera, pasti sebagai wakil rakyat saya tidak mentargetkan tahun berapa, tapi sesegera mungkin untuk selesai. Dikoordinasikan antara pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2. Oke Pak, jadi tadi soal sampah. Nah ini sekarang yang jadi langganan itu hampir tiap tahun itu bencana hujan, bencana banjir akibat hujan deras ya Pak ya. Selain banjir juga longsor itu ikutannya juga Pak. Ini kejadian juga sama Pak, mungkin daerah Gunung Kidul juga sering, kemudian Bantul lebih luas ya cakupannya Pak. Ini menurut Pak Nur punya harapan apa kepada pemerintah? Jadi pengelompokannya, kalau saya boleh mengelompokkan, kalau musim hujan itu banjir dan longsor, itulah. Kalau musim kemarau itu biasanya dengan kebakaran, kekeringan, kemarau, kekeringan, kebakaran. Sebetulnya itu kan bagi kita bukan barang yang baru Pak. Dan itu ada anggaran untuk itu Pak, dan anggaran untuk kebencanaan itu nggak boleh hilang. Kami siapin, karena kita tidak bisa memprediksi akan ada apa nantinya. Karena tadi saya sampaikan, kalau di utara kita punya Gunung Merapi yang megah, kalau di selatan kita punya laut yang indah. Tapi kemegahan dan keindahannya juga berkonsekuensi, baik itu lahar, banjir dan meletus gitu. Ya, di keindahan di kelautan juga itu ada Pak, sering naik, bahkan sering gempa di tengah laut, kita juga sampai imbasnya pada kita punya pengalaman tahun 2006 kalau salah ya, itu di Bantul itu Pak, dan itu terjadi dimanapun pada waktu gempa itu. Dan itu tidak bisa diprediksikan, dan alhamdulillah karena bangsa kita itu gotong royong, jika ada terjadi yang kemampuan daerah kurang pasti daerah lain juga itu juga jauh begitu. Kita juga sering membantu pada daerah lain lewat pemerintah provinsi pasti itu, sehingga mestinya kabupaten kota positioning anggaran untuk itu pasti dipertebal, pasti diperbanyak, karena ini sudah langganan ya. Hujan pasti datang setiap tahun, panas pasti datang setiap tahun, banjir pasti ada, longsor masih ada, itu kan itu karena kondisi wilayah DIY juga tidak rata semua. Gunung Kidul seperti itu, Kulon Progo juga begitu Pak. Kalau longsor kan Kulon Progo sering banyak itu. Sehingga ini harus menjadi catatan kita, sehingga kita harus betul-betul menyiapkan diri di posisi masing-masing. Kami di posisi anggaran, pemerintah juga begitu, pembinaan di daerah juga begitu, masyarakat juga begitu Pak. Oke Pak, ini tadi sudah bicara terkait dengan potensi yang rutin Pak ya. Baiklah, ini kita tutup dulu sementara, nanti ada session lagi Pak. Siap, Mas. Ya, pemirsa, kita lanjut lagi wawancara dengan Pak Nuryadi, Ketua DPRD DIY. Pak Nuryadi,
tadi kan Pak Nur menceritakan sudah menjadi rutinitas bencana ya. Berarti kalau kita lihat bahwa bencana di DIY sebetulnya sudah terpetakan Ya. tempat-tempatnya. Ya. Nah, mungkin satu hal yang mungkin saya ingin mungkin himbauan atau ketegasan, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi membuat bangunan di daerah rawan bencana. Padahal kita sudah punya perda rencana tata ruang. Ya. Ini gimana Pak Nur yang terhadap Jadi, orang-orang bandel nih? Oke. Jadi itu masyarakat kita sendiri Mas, bukan siapa-siapa. Ya. Kita lihat, kita tinjau bahwa itu memang karena keadaan atau karena tidak mengerti aturan, belum paham, atau memang masyarakat Mas jangan di bandel tadi. Ya. Ini kan perlu diselesaikan. Ya, sebagai warga apalagi pemerintah ada harapan itu dibina itu. Kalau memang aturannya belum sampai ke masyarakat ya disosialisasikan, kita siapin anggaran kan gitu. Ya. Entah itu di tingkat 2 entah tingkat 1 kan gitulah. Jadi ada seperti itu, tapi kita lihat kenapa latar belakangnya seperti itu. Ya. Kalau sudah punya tempat luas tetap menggunakan yang dilarang ya pasti ini nggak benar. Ya. Tapi kalau itu punya tempatnya itu dan walaupun tidak benar, tapi kita harus mencarikan solusi dong. Ya. Itu kan tidak boleh harapan saya sih. Jangan sampai nanti pemerintah mengambil posisi-posisi yang terlalu masyarakat menjadi takut. Walaupun itu belum tentu kesalahan masyarakat langsung. Walau secara aturan betul Pak, itu melanggar misalnya begitu Pak ya. Banyak Pak, itu banyak Pak, banyak Pak. Oke Pak Nuryadi, mungkin ini closing statement Pak. Ini kaitannya dengan antara pariwisata dengan potensi pariwisata di IE. Ini kan ada sesuatu yang bertolak belakang, tapi bagaimana supaya pariwisata di IE ini tetap menjadi hal yang positif atau menjadi magnet bagi DIY, bagi turis-turis yang datang ke Jogja Pak. Jadi tentang pariwisata, DIY di nomor atas dibanding dengan wilayah yang lain. Ya. Tetapi saya ingatkan betul bahwa di samping kita selalu kedatangan masyarakat, khususnya kita depan kita ini Mas, Malioboro itu nggak mungkin itu tidak ramai, pasti ramai Pak. Ya. Tapi menjadi catatan buruk manakala setelah mereka keluar sedikit 1 kilo 2 kilo pada Malioboro, di sana ada tambahannya, salah satunya Pak tentang pariwisata. Itulah. Yang kedua, kita pertahankan kebiasaan masyarakat kita yang bisa baik dengan masyarakat ini, yang lemah lembut ini, yang bisa menghormati. Itu penting Pak, karena salah satunya itulah kita bisa mendatangkan APBD dan masyarakat Pak. Jujur alam kita tidak punya ya, sehingga yang mestinya gali adalah salah satunya pariwisata. Kita punya pantai banyak sepanjang itu, kita punya peninggalan banyak, kita punya Malioboro dan kita punya yang lainnya, sehingga pastinya bagaimana kita upayakan turis asing khususnya atau Nusantara yang jauh dari kita bisa di Jogja lebih lama tinggalnya ya, lebih lama. Walaupun sering terjadi satu diskusi di diam-diam bahwa teman-teman banyak datangnya di Gunung Kidul tapi tinggalnya di kota itu. Hal ini tidak perlu kita diskusikan terlalu dalam, toh masih di dalam wilayah DIY. Tetapi kita harus introspeksi. Dengan begitu pasti kita membuka ruang. Bagaimana wilayah-wilayah pariwisata, kunjungan pariwisata ini dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, baik itu jalannya, baik itu penerangannya. Kalau disiapkan untuk kalau ada investor, penginapannya, hotelnya, dan pertunjukannya yang tidak kalah pentingnya tadi sampaikan, keramahan masyarakatnya itu nomor 1 untuk bisa kita saksikan. Itu Mas Jono. Oke Pak. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Pak Nuryadi, Ketua DPRD DIY. Banyak sekali informasi, kajian, pandangan dari Pak Nuryadi terkait dengan
kebencanaan di DIY dan bagaimana upaya tetap DIY tetap menjadi nomor satu bagi wisatawan. Demikian, sampai jumpa lagi dalam Serawung DPRD berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar, anggaran yang punya untuk yang lain